Papua, pulau yang dijuluki Bumi Cendrawasih, menyimpan kekayaan alam yang luar biasa, termasuk keragaman fauna yang menakjubkan. Terisolasi oleh lautan dan pegunungan, Papua menjadi rumah bagi berbagai hewan unik yang tidak ditemukan di belahan dunia lain. Dari burung cendrawasih dengan bulu warna-warni yang memesona, hingga kanguru pohon yang lincah melompat di antara pepohonan, Papua menawarkan keajaiban fauna yang memukau. Mari kita jelajahi lebih dalam 20 hewan asli Papua yang menakjubkan. Jangan lupa like untuk terus mendukung konten edukasi seperti ini. Burung cendrawasih, Paradisaea. Burung cendrawasih adalah sebutan untuk anggota famili Paradisaeidae yang terdiri dari sekitar 42 spesies dan terbagi dalam 15 genus. Burung-burung ini merupakan satwa endemik yang menghuni hutan-hutan lebat di wilayah Papua dan pulau-pulau di Selat Torres. Cendrawasih terkenal akan keindahan bulunya yang spektakuler, terutama pada burung jantan. Sering dijuluki sebagai burung surga atau bird of paradise karena kecantikannya yang luar biasa, dengan warna-warna yang mencolok serta bulu-bulu hias yang memanjang dan rumit, baik yang tumbuh dari kepala, sayap, maupun ekornya. Keindahan bulu cendrawasih jantan digunakan untuk menarik perhatian betina dalam ritual perkawinan yang rumit dan menawan. Setiap spesies memiliki tarian dan panggilan kawin yang khas. Misalnya, jantan cendrawasih kerah, Loporina superba, akan mengembangkan bulu kerahnya yang hitam legam dan membentuk kipas setengah lingkaran dengan aksen biru kehijauan di bagian dada, sambil menari dan melompat-lompat untuk memikat betina. Sementara itu, jantan cendrawasih botak, Cicinnurus respublica, akan membersihkan area khusus di dasar hutan sebagai panggung pertunjukan, dan memamerkan bulu punggungnya yang berwarna kuning dan merah cerah, dengan ekor melingkar yang unik. Selain keindahan fisiknya, cendrawasih juga memainkan peran penting dalam ekosistem hutan sebagai pemencar biji, membantu regenerasi dan keanekaragaman tumbuhan. Meskipun memiliki keindahan yang memukau, populasi cendrawasih menghadapi ancaman yang serius. Hilangnya habitat akibat deforestasi untuk perkebunan dan pembalakan liar menjadi ancaman utama. Perburuan liar untuk diperdagangkan bulunya, meskipun sudah dilarang, masih menjadi ancaman di beberapa daerah. Berbagai upaya konservasi telah dilakukan untuk melindungi burung-burung eksotis ini, termasuk penetapan kawasan lindung, penegakan hukum terhadap perburuan dan perdagangan ilegal, serta edukasi masyarakat lokal. Pelestarian cendrawasih tidak hanya penting untuk menjaga keanekaragaman hayati, tetapi juga untuk melestarikan warisan budaya masyarakat Papua yang menganggap cendrawasih sebagai burung yang sakral dan simbol adat. Kelestarian burung surga ini menjadi tanggung jawab bersama agar generasi mendatang masih dapat mengagumi keindahannya di habitat aslinya. Burung kasuari, Casuarius. Kasuari adalah genus burung besar yang tidak dapat terbang dan merupakan anggota dari keluarga Casuariidae. Genus ini terdiri dari 3 spesies yang masih hidup, yaitu Kasuari gelambir ganda, Casuarius casuarius, Kasuari gelambir tunggal, Casuarius unapendiculatus, dan Kasuari kerdil, Casuarius bennetti. Ketiga spesies ini merupakan satwa endemik di wilayah Papua, termasuk Papua Nugini dan beberapa pulau di sekitarnya, serta wilayah timur laut Australia. Kasuari terkenal karena ukurannya yang besar, bahkan kasuari gelambir ganda dianggap sebagai burung terberat kedua di dunia setelah burung unta. Burung ini memiliki ciri khas berupa tanduk keratin yang menonjol di atas kepalanya, yang disebut cas, serta leher berwarna cerah yang mencolok. Kehidupan kasuari sangat lekat dengan hutan tropis yang lebat. Mereka adalah hewan soliter yang pemalu dan cenderung menghindari kontak dengan manusia. Kasuari berperan penting dalam ekosistem hutan sebagai pemencar biji, memakan berbagai macam buah-buahan yang jatuh dari pohon, termasuk buah-buahan berukuran besar yang tidak dapat ditelan oleh hewan lain. Biji-bijian yang mereka makan kemudian dikeluarkan melalui kotorannya, membantu penyebaran benih tanaman dan menjaga keanekaragaman hayati hutan. Selain buah, kasuari juga mengonsumsi jamur, serangga, dan hewan kecil lainnya. Meskipun tampak jinak, kasuari dapat menjadi agresif jika merasa terancam, memiliki cakar yang tajam, terutama pada jari kaki bagian dalam, yang dapat menyebabkan luka serius. Populasi kasuari saat ini menghadapi berbagai ancaman, terutama akibat hilangnya habitat dan perburuan. Deforestasi untuk perkebunan, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur menyebabkan habitat kasuari semakin menyempit. Selain itu, perburuan untuk diambil daging dan bulunya juga berkontribusi terhadap penurunan populasi. Unijo mantel emas, Dendrolagus pulcherimus.
Unijo mantel emas merupakan spesies kanguru pohon yang sangat langka dan endemik di Pulau Papua. Secara spesifik, spesies ini hanya ditemukan di wilayah pegunungan Foja dan pegunungan Torricelli di Papua, Indonesia dan Papua Nugini. Unijo mantel emas diklasifikasikan sebagai kritis oleh IUCN karena populasinya yang sangat kecil dan terfragmentasi, serta ancaman yang terus berlangsung terhadap habitatnya. Nama mantel emas merujuk pada ciri khas spesies ini, yaitu bulu berwarna coklat kemerahan, dengan bagian punggung berwarna keemasan yang mencolok, membentuk pola seperti mantel. Wajahnya berwarna merah muda keputihan dengan garis-garis gelap dan perutnya berwarna lebih pucat. Seperti kanguru pohon lainnya, Unijo mantel emas memiliki kaki depan yang kuat dan cakar yang tajam, yang membantunya memanjat dan bergerak di antara pepohonan. Unijo mantel emas menghuni hutan pegunungan tropis, pada ketinggian antara 680 hingga 1550 meter di atas permukaan laut, termasuk hewan arboreal, yang berarti menghabiskan sebagian besar hidupnya di atas pohon. Makanan utamanya terdiri dari daun, buah-buahan, dan bunga. Sedikit yang diketahui tentang perilaku dan ekologi spesies ini, karena sifatnya yang pemalu dan habitatnya yang sulit diakses. Namun diperkirakan spesies ini adalah hewan soliter atau hidup dalam kelompok kecil. Informasi mengenai reproduksi dan umur hidupnya di alam liar masih sangat terbatas dan membutuhkan penelitian lebih lanjut. Ancaman utama bagi kelangsungan hidup Unijo mantel emas adalah hilangnya habitat akibat deforestasi, terutama untuk pembukaan lahan pertanian dan pemukiman. Perburuan oleh masyarakat lokal untuk dikonsumsi dagingnya, meskipun tidak intensif, juga menjadi ancaman tambahan. Unijo nemena, Dendrolagus ursinus. Unijo nemena, yang juga dikenal sebagai kanguru pohon hitam, merupakan salah satu spesies kanguru pohon endemik di Papua. Spesies ini memiliki persebaran yang terbatas, terutama ditemukan di semenanjung kepala burung, Vogelkop, dan kemungkinan juga di semenanjung Wandamen, Papua Barat. Nama ursinus dalam bahasa Latin berarti seperti beruang, merujuk pada penampilannya yang berbulu lebat dan berwarna gelap. Bulu berwarna hitam kecoklatan dominan di seluruh tubuhnya, dengan bagian perut yang sedikit lebih terang. Wajahnya juga berwarna gelap dengan moncong yang relatif lebih panjang dibandingkan spesies kanguru pohon lainnya. Seperti kerabatnya, Unijo nemena memiliki adaptasi khusus untuk hidup di atas pohon, seperti kaki depan yang kuat, cakar yang tajam, dan ekor panjang yang berfungsi sebagai penyeimbang. Mendiami hutan hujan tropis dataran rendah hingga hutan pegunungan bawah, pada ketinggian antara 1000 hingga 2500 meter di atas permukaan laut. Termasuk hewan herbivora, yang makanan utamanya terdiri dari daun, buah-buahan, dan tumbuhan lainnya. Meskipun sebagian besar hidup di atas pohon atau arboreal, Unijo nemena terkadang turun ke tanah untuk mencari makan atau berpindah tempat. Populasi Unijo nemena saat ini dikategorikan sebagai rentan oleh IUCN. Ancaman utama yang dihadapi oleh spesies ini adalah hilangnya habitat akibat deforestasi, yang disebabkan oleh pembalakan liar, konversi hutan menjadi lahan pertanian, dan aktivitas pertambangan. Perburuan oleh masyarakat lokal, meskipun tidak dalam skala besar, juga dapat memberikan tekanan tambahan terhadap populasi Unijo nemena. Maleo waigeo, Aepipodius bruignii. Maleo waigeo merupakan spesies burung endemik yang hanya ditemukan di Pulau Waigeo, Raja Ampat, Papua Barat. Burung ini termasuk dalam famili Megapodiidae, yang dikenal dengan perilaku uniknya dalam menetaskan telur, yaitu dengan memanfaatkan panas bumi atau fermentasi bahan organik, alih-alih mengerami telur secara langsung. Maleo waigeo memiliki penampilan yang khas, dengan tubuh berwarna hitam kecoklatan, kulit wajah berwarna merah muda hingga kuning, dan kaki yang kuat berwarna oranye. Ukuran tubuhnya relatif kecil dibandingkan dengan burung maleo lainnya, dengan panjang sekitar 43 cm. Salah satu ciri pembeda utama adalah jambulnya yang berbentuk seperti helm dan berwarna hitam. Maleo waigeo menghuni hutan hujan tropis dataran rendah dan perbukitan di Pulau Waigeo, pada ketinggian hingga sekitar 300 meter di atas permukaan laut, menghabiskan sebagian besar waktunya di dasar hutan untuk mencari makan. Makanan utamanya terdiri dari biji-bijian, buah-buahan yang jatuh, serangga, dan invertebrata kecil lainnya. Seperti anggota famili Megapodiidae lainnya, Maleo waigeo membangun sarang berupa gundukan besar yang terbuat dari campuran tanah, pasir, daun, dan ranting. Panas yang dihasilkan dari dekomposisi bahan organik di dalam gundukan tersebut digunakan untuk menetaskan telur. Status konservasi Maleo waigeo saat ini dikategorikan sebagai genting oleh IUCN. Populasi burung ini diperkirakan sangat kecil dan terus mengalami penurunan. Ancaman utama yang
dihadapi oleh maleo waigeo adalah hilangnya dan fragmentasi habitat akibat pembalakan liar dan konversi hutan menjadi lahan pertanian. Selain itu, perburuan telur dan burung dewasa oleh masyarakat lokal juga menjadi ancaman yang signifikan. Upaya konservasi yang mendesak sangat diperlukan untuk menyelamatkan spesies ini dari kepunahan. Kijo Arfak, Parotia sevillata. Kijo Arfak adalah salah satu burung surga yang endemik di kawasan pegunungan Arfak, Papua Barat. Burung ini termasuk dalam keluarga Paradisaidae yang terkenal karena keindahan bulunya dan perilaku kawin yang memukau. Jantan Kijo Arfak memiliki bulu hitam berkilau dengan refleksi warna metalik keemasan dan biru, serta hiasan kepala berupa 3 pasang bulu tipis melengkung seperti kawat. Betina memiliki warna bulu yang lebih sederhana, dominan coklat, yang berfungsi sebagai kamuflase di habitat hutan. Salah satu ciri khas yang membuat Kijo Arfak istimewa adalah tariannya yang memukau saat musim kawin. Burung jantan membersihkan area tanah di bawah pepohonan dan menampilkan tarian yang melibatkan gerakan sayap, bulu ekor, serta tubuh untuk memikat betina. Selama pertunjukan, ia juga memperlihatkan mahkota metalik dan bulu dadanya yang berkilau, sambil mengeluarkan suara-suara khas. Ritual ini menunjukkan tingkat kecerdasan dan perilaku sosial yang luar biasa, menjadikan Kijo Arfak sebagai salah satu ikon keanekaragaman hayati Papua. Kijo Arfak hidup di hutan pegunungan pada ketinggian 1.500 hingga 1.800 meter di atas permukaan laut. Habitat alaminya yang sejuk dan rimbun menyediakan makanan berupa buah-buahan, serangga, dan nektar. Namun, hilangnya habitat akibat deforestasi dan perambahan manusia, serta perburuan liar, mengancam kelestariannya. Meskipun populasinya masih tergolong stabil, ancaman ini dapat memengaruhi keberadaan Kijo Arfak di masa depan. Burung kakatua raja, Probosciger aterimus. Burung kakatua raja adalah salah satu spesies burung kakatua terbesar dan paling mencolok yang ditemukan di hutan tropis Papua, Papua Nugini, dan Australia bagian utara. Dengan tubuh yang berwarna hitam pekat, paruh besar, dan jambul khas yang menyerupai mahkota, burung ini menjadi simbol keindahan dan kekuatan di alam liar. Panjang tubuhnya dapat mencapai 60 cm, dengan berat sekitar 900 hingga 1.200 gram, menjadikannya salah satu anggota terbesar dalam keluarga Kakatuidae. Paruhnya yang kuat, memungkinkan burung ini memecahkan cangkang buah keras dan biji-bijian dengan mudah. Burung kakatua raja memiliki suara yang unik dan keras, yang digunakan untuk berkomunikasi dengan sesama burung atau menandai wilayahnya. Dikenal sebagai burung yang sangat cerdas dan memiliki kemampuan beradaptasi dengan lingkungan. Habitat utama burung ini adalah hutan hujan tropis, hutan bakau, dan padang savana berhutan. Makanannya terdiri dari biji-bijian, buah-buahan, kacang-kacangan, dan beberapa jenis serangga. Selain itu, burung ini memiliki perilaku sosial yang kuat, sering terlihat hidup dalam kelompok kecil atau berpasangan. Namun, keberadaan burung kakatua raja semakin terancam akibat perburuan liar dan hilangnya habitat. Paruh besar dan bulu indahnya sering membuat burung ini menjadi target perdagangan satwa ilegal. Selain itu, deforestasi untuk pembukaan lahan perkebunan dan pemukiman manusia juga mengurangi area hutan tempat mereka hidup. IUCN saat ini mengkategorikan spesies ini sebagai rentan, yang berarti populasi burung kakatua raja membutuhkan perhatian khusus untuk mencegah penurunan lebih lanjut. Aorao muka kuning, Mino dumontii. Aorao muka kuning termasuk spesies burung pemakan buah yang endemik di kawasan Papua, termasuk Indonesia dan Papua Nugini. Burung ini termasuk dalam keluarga burung madu, Meliphagidae, yang dikenal dengan bulu cerah dan perilaku yang aktif. Ciri khas utamanya adalah warna kuning mencolok di sekitar wajah dan leher, yang kontras dengan tubuhnya yang didominasi warna hitam dan hijau metalik. Ukurannya berkisar antara 25–28 cm, dengan paruh melengkung yang memudahkannya menjangkau nektar dan buah. Habitat utamanya di hutan hujan tropis dataran rendah, hutan mangrove, dan tepi sungai. Burung ini dikenal sebagai pemakan buah yang efisien, terutama buah-buahan kecil dan nektar dari bunga. Burung ini juga memiliki suara yang keras dan beraneka ragam, seringkali terdengar memanggil dalam nada melengking dari puncak pohon. Sayangnya, keberadaan aorao muka kuning menghadapi ancaman akibat aktivitas manusia seperti deforestasi dan fragmentasi hutan. Hilangnya habitat akibat pembukaan
pembukaan lahan untuk perkebunan dan pembangunan infrastruktur telah mengurangi wilayah jelajah burung ini secara signifikan. Selain itu, perubahan iklim juga memengaruhi ketersediaan makanan alami mereka. Meskipun populasinya masih dianggap cukup stabil, pemantauan terus-menerus diperlukan untuk mencegah spesies ini mengalami penurunan yang signifikan. Ikan pelangi boesemani, Melanotaenia boesemani, ditemukan di danau dan sungai di sekitar kawasan Danau Ayamaru di Papua Barat. Ikan ini terkenal karena keindahan warna tubuhnya yang mencolok, dengan gradasi biru metalik di bagian depan dan oranye hingga merah di bagian belakang tubuh. Panjang tubuh sekitar 8–12 cm. Ikan pelangi boesemani menjadi favorit para penghobi akuarium di seluruh dunia karena kombinasi warnanya yang unik dan sifatnya yang aktif. Habitat alami ikan pelangi boesemani adalah perairan tawar yang jernih, dengan suhu berkisar antara 24–30 derajat Celcius dan pH netral hingga sedikit basa. Hidup dalam kelompok kecil dan dikenal sebagai spesies omnivora dengan makanan utamanya berupa alga, plankton, dan serangga kecil. Ikan pelangi boesemani juga menunjukkan perilaku sosial yang menarik, sering berenang dalam formasi kelompok yang terorganisir. Namun, keberadaan ikan pelangi boesemani di habitat aslinya kini menghadapi berbagai ancaman. Penangkapan berlebihan untuk perdagangan ikan hias akuarium, ditambah dengan degradasi habitat akibat aktivitas manusia seperti pertambangan, pembalakan liar, dan polusi air, telah menyebabkan penurunan populasi spesies ini. IUCN mengklasifikasikan ikan ini dalam kategori rentan, menunjukkan bahwa langkah-langkah konservasi sangat diperlukan untuk melindungi keberadaannya. Burung mambruk, Goura. Mambruk merupakan burung endemik Papua yang termasuk dalam genus Goura, bagian dari famili Columbidae, ordo Columbiformes. Sering disebut sebagai dara mahkota atau merpati mahkota, karena bulu di kepalanya yang menyerupai mahkota. Terdapat 3 spesies utama dalam genus Goura, yaitu mambruk ubiaat, Goura cristata, mambruk victoria, Goura victoria, dan mambruk selatan, Goura scape-makeri. Ketiganya memiliki penampilan fisik yang serupa, dengan perbedaan utama terletak pada warna bulu dada dan pola bulu mahkota. Mambruk ubiaat memiliki bulu dada berwarna biru keabu-abuan, mambruk victoria memiliki bulu dada berwarna merah marun, sedangkan mambruk selatan memiliki bulu dada berwarna biru keabu-abuan dengan corak merah marun. Termasuk burung yang berukuran besar, panjang tubuh berkisar antara 66–75 cm, dengan berat mencapai 2,5 kg. Ukuran tubuh ini menjadikan mambruk sebagai salah satu spesies merpati terbesar di dunia. Ciri khas yang paling mencolok dari mambruk adalah mahkota di kepalanya yang tersusun dari bulu-bulu halus dan bercabang, menyerupai kipas. Selain itu, mambruk memiliki sayap pendek dan bulat, ekor panjang, dan kaki yang kuat. Burung ini umumnya hidup di dataran rendah dan hutan rawa, di mana mereka mencari makanan di dasar hutan berupa buah-buahan jatuh, biji-bijian, dan invertebrata kecil. Mambruk merupakan burung yang hidup berpasangan dan bersifat monogami. Sayangnya, populasi mambruk di alam liar terus mengalami penurunan. Ancaman utama bagi kelestarian mambruk adalah hilangnya habitat akibat deforestasi dan perburuan liar untuk diambil daging dan bulunya yang indah. Ketiga spesies mambruk terdaftar dalam kategori rentan dalam daftar merah IUCN. Upaya konservasi perlu dilakukan secara intensif untuk melindungi habitat mambruk dan mencegah perburuan liar. Edukasi kepada masyarakat lokal tentang pentingnya menjaga kelestarian mambruk juga menjadi kunci untuk memastikan keberlangsungan hidup burung endemik Papua yang menawan ini. Buaya irian, Crocodylus novae guineae. Buaya irian adalah reptil purba yang menjadi bagian penting dari ekosistem perairan tawar di Papua. Buaya ini memiliki ciri khas moncong yang relatif sempit dan runcing, serta warna kulit yang bervariasi dari abu-abu hingga coklat gelap. Meskipun berukuran lebih kecil dari buaya muara, Crocodylus porosus, buaya irian tetap merupakan predator puncak di habitatnya, memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Buaya irian merupakan spesies endemik Papua, mendiami berbagai habitat perairan tawar seperti rawa-rawa, sungai, dan danau di dataran rendah. Sebagai hewan karnivora, buaya irian memangsa berbagai jenis hewan, mulai dari ikan, udang, kepiting, hingga mamalia kecil seperti tikus dan kuskus. Merupakan pemburu oportunistik yang akan memanfaatkan setiap kesempatan untuk mendapatkan makanan. Meskipun populasinya relatif stabil, buaya irian tetap menghadapi ancaman, terutama dari perburuan liar untuk diambil kulitnya. Kulit buaya ini banyak diminati di pasar internasional untuk
untuk dijadikan bahan baku tas, sepatu, dan aksesoris lainnya. Oleh karena itu, upaya konservasi seperti perlindungan habitat, pengawasan perburuan, dan program penangkaran perlu terus dilakukan untuk memastikan kelangsungan hidup buaya irian di alam liar. Kuskus tutul, Spilocuscus maculatus. Kuskus tutul, salah satu marsupial yang mendiami hutan-hutan di Papua dan beberapa pulau di sekitarnya. Dengan bulu tebal yang dihiasi tutul-tutul, mata besar yang menggemaskan, dan ekor prehensil yang kuat, kuskus tutul menjadi salah satu satwa ikonik yang menarik perhatian. Sayangnya, keberadaan hewan arboreal ini semakin terancam akibat perburuan dan degradasi habitat. Kuskus tutul termasuk dalam famili Phalanx-Eridae, ukuran tubuh relatif besar, dengan panjang hingga 60 cm dan berat mencapai 7 kg. Warna bulu kuskus tutul bervariasi, mulai dari putih keabu-abuan hingga coklat kemerahan, dengan tutul-tutul hitam atau coklat tua yang tersebar di seluruh tubuhnya. Merupakan hewan nokturnal yang aktif di malam hari, menghabiskan sebagian besar waktunya di atas pohon, memanfaatkan ekor prehensilnya untuk bergerak dengan lincah di antara cabang-cabang. Termasuk hewan herbivora, kuskus tutul memakan berbagai jenis daun, buah-buahan, dan bunga. Juga sesekali memakan serangga dan telur burung. Meskipun dilindungi oleh undang-undang, populasi kuskus tutul terus menurun. Perburuan liar untuk diambil dagingnya dan diperdagangkan sebagai hewan peliharaan menjadi ancaman utama. Selain itu, kerusakan habitat akibat deforestasi dan pembukaan lahan juga turut berkontribusi pada penurunan populasi hewan ini. Nuri sayap hitam, Eos cyanogenia. Nuri sayap hitam termasuk burung paruh bengkok berukuran sedang dengan bulu yang didominasi warna merah cerah. Sesuai namanya, burung ini memiliki sayap berwarna hitam pekat yang kontras dengan warna merah di tubuhnya. Nuri sayap hitam hanya dapat ditemukan di Kepulauan Biak, Numfor, Manim, dan Miosnum di Teluk Cendrawasih, Papua. Keindahannya yang memukau sayangnya berbanding terbalik dengan status konservasinya yang semakin mengkhawatirkan. Nuri sayap hitam memiliki panjang tubuh sekitar 30 cm. Selain sayapnya yang hitam, burung ini memiliki ciri khas lain seperti bercak ungu di belakang mata, paruh berwarna jingga kemerahan, dan ekor yang panjang. Penghuni hutan primer dan sekunder, serta area perkebunan kelapa dan kakao. Nuri sayap hitam hidup berpasangan atau dalam kelompok kecil, dan aktif mencari makan di siang hari. Makanan utamanya berupa nektar, serbuk sari, buah-buahan, dan sesekali memakan serangga kecil. Seperti kebanyakan burung paruh bengkok lainnya, Nuri sayap hitam memiliki suara yang keras dan berisik, sering mengeluarkan suara pekikan yang tajam saat terbang atau berkomunikasi dengan sesama anggota kelompoknya. Suara ini juga digunakan untuk menandai wilayah kekuasaan dan menarik perhatian pasangan. Populasi nuri sayap hitam di alam liar semakin menurun, dan kini termasuk dalam kategori terancam punah dalam IUCN Red List. Dingiso, Dendrolagus mbaiso. Dingiso adalah salah satu spesies kanguru pohon yang paling unik dan misterius di dunia. Dengan bulu hitam pekat, wajah putih dengan lingkaran mata kecoklatan, serta ukuran tubuh yang relatif besar, Dingiso sekilas tampak seperti beruang kecil yang hidup di pohon. Hewan endemik Papua ini hanya ditemukan di hutan pegunungan tinggi di wilayah Tembagapura, Papua Tengah. Keberadaannya yang terisolasi dan sulit dijangkau membuat Dingiso menjadi salah satu mamalia yang paling sedikit dipelajari. Dingiso pertama kali dideskripsikan secara ilmiah pada tahun 1995. Nama Dingiso sendiri diambil dari bahasa suku Moni di Papua, yang berarti hewan sakral. Suku Moni menganggap Dingiso sebagai leluhur mereka dan menghormatinya sebagai hewan suci. Dingiso mendiami hutan pegunungan pada ketinggian antara 3.250 hingga 4.200 meter di atas permukaan laut. Habitatnya yang dingin dan berkabut didominasi oleh pohon-pohon tinggi dan semak belukar. Seperti kanguru pohon lainnya, Dingiso memiliki adaptasi khusus untuk hidup arboreal, seperti kaki belakang yang kuat, cakar yang tajam, dan ekor yang panjang untuk keseimbangan. Dingiso merupakan hewan herbivora yang memakan daun, buah-buahan, dan bunga. Aktif di siang hari dan sering ditemukan bergerak sendirian atau berpasangan. Meskipun termasuk dalam famili Macropodidae, Dingiso jarang melompat seperti kanguru darat. Mereka lebih sering bergerak dengan cara memanjat dan berjalan di atas cabang-cabang pohon. Karena habitatnya yang terbatas dan populasinya yang kecil, Dingiso dikategorikan sebagai terancam punah dalam IUCN Red List. Ancaman utama bagi kelangsungan hidup Dingiso adalah perburuan dan kerusakan habitat akibat pembukaan lahan untuk pertanian dan pertambangan.
Hiu karpet berbintik, Hemispilium freineti. Hiu karpet berbintik adalah spesies hiu bambu yang mencuri perhatian dengan corak tubuhnya yang unik. Sesuai namanya, hiu ini memiliki bintik-bintik gelap di seluruh tubuhnya yang menyerupai pola pada karpet. Hiu karpet berbintik merupakan hewan endemik, hanya ditemukan di sekitar Kepulauan Raja Ampat, Papua Barat. Keunikan dan keindahannya menjadikan hiu ini sebagai salah satu daya tarik wisata bawah laut di Raja Ampat. Hiu karpet berbintik termasuk dalam famili Hemispilidae, famili hiu yang dikenal dengan kemampuannya berjalan di dasar laut menggunakan siripnya. Hiu ini berukuran relatif kecil, dengan panjang maksimal sekitar 70 cm, memiliki tubuh yang ramping dan kepala yang pipih. Warna dasar tubuhnya bervariasi, mulai dari coklat muda hingga krem, dengan bintik-bintik coklat tua atau hitam yang tersebar di seluruh tubuhnya. Hiu karpet berbintik menghuni perairan dangkal di sekitar terumbu karang, merupakan hewan nokturnal yang aktif mencari makan di malam hari. Makanan utamanya berupa invertebrata kecil yang hidup di dasar laut, seperti cacing, krustasea, dan moluska. Hiu ini memiliki peran penting dalam ekosistem terumbu karang dengan membantu mengontrol populasi mangsa dan menjaga keseimbangan rantai makanan. Meskipun belum banyak data mengenai populasi hiu karpet berbintik, spesies ini diperkirakan mengalami penurunan jumlah akibat degradasi habitat dan penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan. Kerusakan terumbu karang akibat pencemaran, penangkapan ikan dengan bom, dan perubahan iklim menjadi ancaman serius bagi kelangsungan hidup hiu ini. Kuskus waigeo, Spilocuscus papuensis. Kuskus waigeo adalah marsupial unik yang hanya ditemukan di Pulau Waigeo, Raja Ampat, Papua Barat. Keberadaan satwa endemik ini menjadi salah satu kekayaan hayati Indonesia yang patut dibanggakan. Dengan corak bulu yang menyerupai macan tutul, kuskus waigeo memiliki daya tarik tersendiri bagi para peneliti dan pecinta satwa. Sayangnya, populasinya yang terbatas dan habitat yang semakin terancam, membuat kuskus waigeo termasuk dalam kategori rentan dalam daftar merah IUCN. Kuskus waigeo termasuk dalam famili Phalangeridae, ciri khas berupa bulu tebal berwarna putih atau krem dengan bintik-bintik hitam atau coklat tua yang tersebar di seluruh tubuhnya. Ukuran tubuh yang relatif besar, dengan panjang mencapai 60 cm dan berat mencapai 7 kg. Seperti kuskus lainnya, kuskus waigeo memiliki ekor prehensil yang kuat, yang membantunya bergerak dengan lincah di atas pohon. Kuskus waigeo menghuni hutan primer dan sekunder di Pulau Waigeo, merupakan hewan nokturnal yang aktif di malam hari. Sebagai hewan arboreal, kuskus waigeo menghabiskan sebagian besar waktunya di atas pohon untuk mencari makan dan beristirahat. Makanan utamanya berupa daun, buah-buahan, dan bunga. Populasi kuskus waigeo di alam liar semakin menurun akibat perburuan liar dan kerusakan habitat. Bondol arfak, Lonhuravana. Bondol arfak adalah spesies burung kecil yang hanya ditemukan di wilayah pegunungan Arfak, Papua Barat. Burung ini memiliki penampilan yang sederhana namun elegan, dengan bulu berwarna abu-abu kebiruan, kepala hitam, dan paruh berwarna abu-abu pucat. Meskipun tidak semencolok burung-burung Papua lainnya, bondol arfak memiliki keunikan tersendiri sebagai salah satu spesies endemik yang keberadaannya masih menjadi misteri bagi banyak orang. Burung ini berukuran kecil, ciri khas berupa ekor yang pendek dan bulat, serta paruh yang kuat untuk memakan biji-bijian. Menghuni padang rumput dan lahan pertanian di daerah pegunungan pada ketinggian antara 1.400 hingga 2.000 meter di atas permukaan laut. Bondol arfak hidup berpasangan atau dalam kelompok kecil, aktif mencari makan di tanah atau di antara rerumputan. Makanan utamanya berupa biji-bijian dari berbagai jenis rumput dan tanaman lainnya. Juga memakan serangga kecil sebagai sumber protein tambahan. Meskipun belum banyak informasi mengenai status populasi bondol arfak, spesies ini diperkirakan memiliki sebaran yang sangat terbatas dan populasinya relatif kecil. Kerusakan habitat akibat pembukaan lahan untuk pertanian dan permukiman menjadi ancaman utama bagi kelangsungan hidup burung ini. Labi-labi moncong babi, Caretohelis insculpta. Labi-labi moncong babi adalah spesies penyu air tawar yang unik dan menarik. Ciri khasnya yang paling mencolok adalah moncongnya yang menyerupai babi, dengan lubang hidung yang terletak di ujung moncong yang berdaging. Tidak seperti kebanyakan penyu air tawar lainnya, labi-labi moncong babi memiliki kaki berbentuk seperti sirip, mirip dengan penyu laut. Penampilannya yang unik ini menjadikan labi-labi moncong babi sebagai salah satu spesies penyu yang paling mudah dikenali. Merupakan satu-satunya spesies yang masih hidup
hidup dalam famili Caretochelide. Penyu ini berukuran relatif besar, dengan panjang tempurung hingga 70 cm dan berat mencapai 25 kg. Mendiami sungai, rawa-rawa, dan laguna di Papua Selatan dan Australia bagian utara. Merupakan hewan omnivora yang memakan berbagai jenis makanan, termasuk buah-buahan, daun, serangga, moluska, dan ikan kecil. Meskipun pernah melimpah di masa lalu, populasi labi-labi moncong babi kini mengalami penurunan yang signifikan. Perburuan liar untuk diambil daging dan telurnya, serta perdagangan ilegal untuk dijadikan hewan peliharaan, menjadi ancaman utama bagi kelangsungan hidup spesies ini. Selain itu, kerusakan habitat akibat pencemaran dan perubahan aliran sungai juga turut berkontribusi pada penurunan populasinya. Labi-labi moncong babi kini termasuk dalam kategori rentan dalam IUCN Red List. Upaya konservasi yang intensif seperti perlindungan habitat, pengawasan perdagangan, dan program penangkaran sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan labi-labi moncong babi dari kepunahan. Nuri Kabar, Psitrihas fulgidus. Nuri kabare adalah spesies burung nuri yang unik dan mencolok, endemik di hutan hujan pegunungan Papua dan Papua Nugini. Dengan penampilannya yang menyerupai burung nazar, nuri kabare sering disebut juga sebagai nuri elang atau nuri nazar. Burung ini memiliki bulu hitam legam yang kontras dengan warna merah cerah di bagian perut dan sayapnya. Wajahnya yang tanpa bulu dan berwarna hitam semakin menambah kesan garangnya. Keunikan ini menjadikannya salah satu burung paling dicari oleh para pengamat burung dan kolektor. Nuri kabare adalah satu-satunya anggota genus Psitrihas dan termasuk dalam subfamili Psitrihihadinae. Ukurannya cukup besar, dengan panjang tubuh hingga 46 cm dan berat mencapai 800 gram. Selain warna bulunya yang khas, nuri kabare juga memiliki paruh yang besar dan kuat, beradaptasi dengan pola makannya yang khusus. Merupakan burung frugivora, yang berarti makanan utamanya adalah buah-buahan, terutama buah ara. Juga sesekali memakan nektar dan bunga. Kebiasaan makan buah ara inilah yang kemungkinan menyebabkan nuri kabare memiliki wajah tanpa bulu, sebagai adaptasi untuk menghindari bulu yang lengket akibat getah buah ara. Sayangnya, populasi nuri kabare di alam liar semakin menurun dan kini termasuk dalam kategori rentan dalam IUCN Red List. Perburuan liar untuk diperdagangkan sebagai hewan peliharaan dan hilangnya habitat akibat deforestasi menjadi ancaman utama bagi kelangsungan hidup spesies ini. Manulwaki vogelkop, Loporina niedda. Manulwaki vogelkop adalah burung cendrawasih yang menakjubkan, endemik di wilayah kepala burung di Papua Barat. Dikenal dengan penampilannya yang spektakuler, terutama pada jantan dewasa. Bulu hitam legamnya yang berpadu dengan warna biru hijau metalik pada dada dan mahkota berbentuk bulan sabit, menciptakan kontras yang menawan. Keindahannya semakin terpancar ketika melakukan tarian perkawinan dengan mengembangkan bulu-bulu hiasannya. Manulwaki vogelkop termasuk dalam famili Paradisaeidae, famili yang sama dengan burung-burung cendrawasih lainnya. Burung ini berukuran sedang, dengan panjang tubuh mencapai 26 cm. Jantan dan betina memiliki penampilan yang berbeda. Jantan memiliki bulu hitam legam dengan hiasan berwarna biru hijau metalik, sementara betina memiliki bulu berwarna coklat tua dengan corak loreng. Menghuni hutan pegunungan pada ketinggian antara 1.400 hingga 2.000 meter di atas permukaan laut. Merupakan burung poligami, di mana satu jantan dapat kawin dengan beberapa betina. Jantan akan melakukan tarian perkawinan yang rumit untuk menarik perhatian betina. Selama tarian tersebut, jantan akan mengembangkan bulu-bulu hiasannya dan mengeluarkan suara kicau yang nyaring. Meskipun belum banyak data mengenai populasi Manulwaki vogelkop, spesies ini diperkirakan memiliki sebaran yang terbatas dan populasinya relatif kecil. Kerusakan habitat akibat deforestasi dan perburuan liar untuk diambil bulunya menjadi ancaman utama bagi kelangsungan hidup burung ini. Kalubu esut, Parameles kalubu. Kalubu esut, juga dikenal sebagai kusu tanah duri biasa, adalah mamalia kecil yang menyerupai tikus dengan moncong panjang dan bulu kasar. Hewan ini merupakan salah satu dari sekian banyak spesies unik yang menghuni Pulau Papua dan beberapa pulau di sekitarnya. Meskipun penampilannya mungkin tidak semenarik burung cendrawasih atau kuskus, kalubu esut memiliki peran penting dalam ekosistem dan menjadi bagian dari kekayaan hayati Indonesia. Kalubu esut termasuk dalam famili Paramelidae, famili yang sama dengan
dengan bandicoot di Australia. Ukuran tubuh relatif kecil, dengan panjang mencapai 30 cm dan berat hingga 1 kg. Bulu coklat kemerahan, dengan bercak-bercak duri dan bulu hitam. Ekornya pendek dan hampir tidak berbulu. Kalubu esut mendiami berbagai habitat di Papua, mulai dari hutan hujan dataran rendah hingga hutan pegunungan pada ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Juga dapat ditemukan di savana dan lahan pertanian. Merupakan hewan omnivora yang memakan berbagai jenis makanan, termasuk serangga, cacing, buah-buahan, dan umbi-umbian. Aktif mencari makan di malam hari dan menggunakan moncongnya yang panjang untuk mencari mangsa di tanah dan serasah daun. Meskipun belum banyak informasi mengenai status populasi kalubu esut, spesies ini diperkirakan masih cukup umum di Papua. Namun, kerusakan habitat akibat deforestasi dan perubahan penggunaan lahan menjadi ancaman potensial bagi kelangsungan hidup hewan ini. Kekayaan fauna Papua yang luar biasa ini merupakan aset berharga bagi Indonesia dan dunia. Melindungi dan melestarikan habitat mereka menjadi tanggung jawab kita bersama. Dengan menjaga kelestarian alam Papua, kita turut memastikan bahwa generasi mendatang dapat terus mengagumi keindahan dan keunikan hewan asli Papua yang menakjubkan. Mari kita hargai dan jaga bumi Cendrawasih beserta seluruh penghuninya agar tetap lestari.